Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, mulai hari Senin ini sampai hari Jumat, setelah Isya kita akan melakukan kegiatan belajar, yaitu mempelajari tentang kaidah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini sangat kita perlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis. Ini sangat kita butuhkan. Dan demikian pula ketika kita sholat, kita menggunakan bahasa Arab. Seorang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Banyak hal yang kita butuhkan dengan bahasa Arab ini. Oleh karena itu, pelajaran tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ini sangat diperlukan bagi kehidupan seorang muslim. Secara umum, kita akan membaca kitab yang dikarang oleh Al-Ustadz Zakaria. Kitab ini berjudul Muyassar. Muyassar itu artinya mudah, gampang. Ya, karena memang kitab ini gampang dia. Di mana penulis hanya meletakkan pengenalan dasar kepada orang yang baru belajar. Adapun kitab-kitab dasar untuk belajar nahwu itu sangat banyak sekali. Apalagi di zaman ini, dimudahkannya seseorang untuk mencetak dan menulis buku. Jadi di zaman ini sangat banyak sekali kitab-kitab yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Arab dasar. Tetapi kita akan memulai dengan kitab ini, yaitu Muyassar, karena kitab ini sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Dan kitab ini mudah insyaallah, tidak terlalu sulit. Ya. Jadi secara umum, pengarang pada kitab ini menjelaskan kepada kita tentang kaidah-kaidah dasar nahwu, pengenalan tentang nahwu, yang nanti secara terperinci akan ada pada kitab yang berikutnya. Kita langsung baca saja ya, untuk mempersingkat waktu. Silakan dibuka halaman 1. Al-harfu. Pengarang memulai penjelasan dengan al-harfu, huruf. Huruf itu apa? Sudah dapat halaman 1? Ya. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf itu adalah apa yang sebuah kata itu tersusun dari huruf-huruf tersebut. Contohnya, ba, ya, ta, nun, dan ha. Ini huruf namanya. Dan saya kira ini sangat gampang sekali ya. Ya. Insya Allah sudah jelas ini
Kapan sesuatu yang sudah jelas itu saya terlalu panjang lebar menjelaskannya, nanti akan menjadi kabur. Yang jelas sudah paham huruf ya. Jadi huruf itu dia yang membangun sebuah kata. 6. Sudah selesai huruf. Pembahasan yang di bawahnya, al-kalimah. Al-kalimah. Al-kalimah itu terjemahannya adalah kata. Al-kalimatu. Terjemahannya kata. Ya. Sekarang apa arti kalimah? Jadi kita kalau belajar bahasa Arab begini, kita harus banyak memahami definisi dari kata-kata orang Arab. Jadi kalimah itu artinya kata. Nah, sekarang kata ini didefinisikan lagi oleh orang Arab. Mereka terjemahannya kalimat itu apa? Ada terjemahan dengan bahasa Arabnya. Kalimah adalah lafdzun lahu makna. Kalimah adalah lafdzun makna. Kalimah adalah lafadz yang mempunyai makna. Ya, dia lafadz yang mempunyai makna. Itu kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian pengarang mencontohkan beberapa contoh. Pertama, madrasatun. Madrasatun. Madrasatun itu terlafadzkan, terucapkan dia. Kemudian dia mempunyai makna. Apa artinya? Sekolah. Sekolah dia. Sudah. Berarti madrasatun, kapan dia terucapkan dan dia memiliki arti, memiliki makna, maka dia adalah kalimah. Madrasatun. Contoh yang lain lagi. Daftarun. Apa arti daftarun? Buku tulis. Saya ucapkan ya. Daftarun. Daftarun. Dia terlafadzkan tidak? Mempunyai makna tidak? Punya. Nah, berarti dia adalah kalimah. Kata dia. Berikutnya, mirsamun. Mana mirsamun? Pensil. Ya. Ya. Mirsamun. Terucapkan, terlafadzkan, dan mempunyai makna. Pensil. Berarti dia adalah kalimah. Jadi kesimpulannya, kapan sesuatu itu terlafadzkan? Nah, di sini terlafadzkannya dia menggunakan bahasa Arab ya, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Arab dan dia mempunyai makna, maka itu disebut dengan kalimat. Sekarang, kebalikannya, kalau sesuatu dia hanya tertulis saja, tidak terlafadzkan, maka orang Arab tidak menyebutnya dengan kalimah. Disebut dengan kata. Misalnya madrasatun. Saya tulis saja ini. Ini bukan kalimah namanya, bukan kata namanya. Dia tulisan. Kitabah namanya dalam bahasa Arab. Dia kitabah namanya. Sama ini. Dia harus terucapkan dia. Kapan dia tidak terucapkan, dia hanya sekedar tulisan. Nah. Kemudian di sini contoh-contoh yang lain. Yaktubu, apa artinya? Iya. Menulis. Yakra'u, membaca. Majlisun. Majlis, ya. Yajlisu, ya, jelisu. Duduk. Yadhabu, pergi. Ala, atas. Bi, dengan. An, dari. Min, ya. Fi, ya. Ila, fi di dalam, ila, ke. Iya.
Jadi inilah kalimat. Pokoknya dia terlafadzkan dan lafadznya itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian dia mempunyai makna. Itu menurut ahli bahasa itu kalimat maknanya dia. Kita tidak terlalu melebar ya. Kita lanjutkan yang di bawahnya. Sekarang di bawahnya al-jumlatul mufidah. Jumlah yang berfaedah. Di sini pakai bahasa Arab ya. Al-jumlatul mufidah hiya. Jumlah yang berfaedah adalah at-tarkibu, susunan. Susunan. Ya. Susunan yang memberikan faedah yang sempurna. Disebut juga dengan kalam. Sebut dengan kalam. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Jumlah yang berfaedah. Dia memberikan faedah dia. Yaitulah susunan. Yaitu susunan kata-kata. Susunan kalimah tadi itu. Yang memberikan faedah. Faedahnya sempurna, terpahami. Ada maksudnya di situ. Nama lain. Nama lainnya kalam. Nama lainnya kalam. Kalam ini kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kalimat. Ini harus sampai di sini harus paham ya antara perbedaan kalimah dengan kalam dan yang lainnya. Jangan sampai tertukar. Nanti bingung. Sekarang pengarang rahimahullah mencontohkan kalam atau jumlah yang berfaedah. Contohnya huwa. Yajlisu. Alal kursiyi. Ya. Dia sedang duduk di atas kursi. Ya, ini susunan kata-kata yang sempurna, yang memberikan faedah. Di sini namanya ini jumlatul mufidah namanya ini. Jumlah yang berfaedah. Bisa mengerti ya? Pokoknya kapan susunan kata dalam bahasa Arab tersusun dia dan memberikan faedah, itu namanya jumlah yang berfaedah. Kalau dia tersusun kata-kata misalnya, tetapi dia tidak memberikan faedah, disebut dengan kalam tidak? Tidak disebut dengan jumlah berfaedah. Dibalik-balik misalnya dia. Ya. Misalnya kursi, huwa, yajlisu ala. Dibalik-balik misalnya ya, sehingga tidak memberikan faedah yang sempurna. Orang Arab pun tidak paham. Maka itu tidak disebut dengan jumlah yang berfaedah. Jadi jumlah yang berfaedah itu dari susunannya itu memberikan makna yang kita paham artinya. Itu jumlah yang berfaedah. Dan disitulah di dalam Al-Quran dan hadis, di situ seluruhnya adalah jumlah berfaedah atau disebut dengan kalam. Makanya Al-Quranul Karim itu disebut dengan kalamullah. Perkataan Allah memberikan faedah. Terdapat perintah, terdapat larangan, terdapat hukum-hukum, terdapat berbagai pelajaran. Itulah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Paham ya? Jadi itu kalimat. Contoh yang kedua. Ana aktubu fid daftari. Saya sedang menulis di buku tulis. Ya. Ya.
Ana aktubu fid daftari. Ini. Saya menulis, sedang menulis di buku tulis. Ini kata, ini kata, tersusun, akhirnya disebut dengan kalimah. Dengan kalimah. Ini Masya Allah, nanti ini biar sampai kitab yang besar nanti, tetap terulang juga nanti ini. Contoh berikutnya. Aliyun maridun. Apa arti aliyun maridun? Ali sakit. Dia Ali sakit. Berfaedah dia. Contoh berikutnya. Ahmadu ustadzun. Ahmad seorang ustadz. Ya, itu jumlah berfaedah dia. Kemudian contoh terakhir apa? Huwa ghaniyun. Apa arti huwa ghaniyun? Dia kaya. Dia kaya. Itu ghani. Sudah paham ya jumlah faedah ya? Itu jumlah berfaedah. Di jumlah al-faedah itu disebut juga dengan nama lainnya apa? Al-kalam. Kalam. Berikutnya, pembahasan yang keempat. Aqsamul harfi, pembagian huruf. Pembagian huruf. Huruf dibagi juga dalam bahasa Arab. Huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama huruf hijai, huruf hijaiyah atau huruf mabani. Inilah huruf yang membangun kata tersebut, membangun kata. Yang kedua huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki makna. Mabani, dua. Ma'ani. Nah, mabani yang membangun makna, yang membangun kata tersebut, itu huruf hijaiyah. Dari alif sampai ya, itu huruf mabani. Dari alif sampai ya, atau dari hamzah sampai ya, ya. Huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Contoh-contohnya, di sini penulis mencontohkan wa. Ya. Wa. Wa ini ada maknanya dalam bahasa Arab. Apa artinya? Dan. Dan. Ya. Jadi berbeda huruf waw hijaiyah. Kalau huruf waw hijaiyah, dia tergabung dengan beberapa kata belum punya makna. Tapi kalau huruf ma'ani waw yang ini dia sudah ada artinya tersendiri dia. Yang lain, au, apa arti au? Atau. Au. Berikutnya, summa, apa arti summa? Kemudian. Summa. Baik, yang terakhir, apa arti min? Dari. Ini adalah aqsamul huruf. Naam. Sudah ya? Sudah dibagi. Banyak pembagiannya. Jalani saja, dipelajari. Nanti insya Allah kalau diulang nanti akan tambah paham nanti. Sekarang masuk pembahasan berikutnya. Nah, huruf tadi sudah dibagi. Ya kan? Ya. Jadi pengarang menjelaskan 3 dulu. Huruf, kalimah, dan jumlah mufidah. Huruf dibagi sama pengarang menjadi 2. Ya. Huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Sekarang kalimah lagi yang ingin dibagi oleh pengarang. Nah, jadi kalimah yang sekarang akan kita bahas. Kalimah. Sudah? Kita akan masuk ke kalimah.
Anwa'ul kalimah. Pembagian kalimah. Apa arti kalimah tadi? Kata. Dia terbagi menjadi 3. Tidak ada pembagian yang keempat, hanya 3 saja dia. Paten. Ya, tidak bisa dirubah-rubah lagi. 3. Yang pertama, isim. Yang kedua, fi'il. Harfun. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada dia isim, ada berupa fi'il, ada berupa huruf. Ada berupa huruf. Malam ini kita akan bahas yang pertama. Ismun, isim. Isim artinya dulu. Artinya dulu ya. Isim artinya adalah nama. Makanya dalam bahasa Asmuka, siapa nama kamu? Ismi Muhammad, nama saya Muhammad. Jadi isim itu adalah nama. Ya. Jadi dari maknanya itu diketahui bahwasanya isim itu adalah sebuah penamaan. Adalah sebuah penamaan. Ya. Jadi nanti kalau di contoh-contohnya itu, dia itu berupa nama benda-benda. Ya. Kalau benda yang seperti ini disebut dengan papan tulis. Benda yang untuk menulis begini disebut dengan spidol atau pulpen. Jadi isim itu kalau kita mau sederhanakan, dia itu sebuah penamaan terhadap benda. Atau penamaan terhadap hari, bulan, waktu. Itu adalah isim. Adalah isim. Itu istilah pendekatannya seperti itu ya. Pendekatannya. Di sini pengarang menyebutkan definisinya. Al-ismu huwa. Isim itu adalah kalimatun, kata. Kemudian kata lagi dia. Dalat ala maknan. Kata yang menunjukkan sebuah makna. Walam taktarin bizaman. Dan tidak berkaitan dengan waktu. Saya tuliskan ya. Isim. Kata. Nah. Tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Itu isim dia. Ya, silakan ditulis. Isim adalah kata yang menunjukkan makna dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Kita masuk ke contohnya ya. Contoh-contohnya di sini. Muhammadun. 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 Muhammadun menunjukkan atas semua makna. Apa maknanya? Maknanya adalah seseorang yang bernama Muhammad. Jadi ada seseorang, dia itu memiliki nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini tidak berkaitan dengan waktu yang lampau, sekarang atau akan datang. Karena dia penamaan dia.
Jadi Muhammadun adalah isim dia, kata, ya. Contoh berikutnya, ustadzun. Ustadzun. Ustadz artinya adalah seorang guru. Ya. Ustadzun artinya adalah seorang guru. Ya. Tilmidun. Apa arti tilmidun? Murid. Ya. Murid. Nah, tilmidun adalah isim. Berikutnya, khailun. Apa itu khailun? Kuda. Kuda perang. Ya. Kalau kuda yang biasa hison, itu terkenal. Iya. Itulah enaknya belajar bahasa Arab dia. Dia satu hewan, tapi ketika berbeda penggunaannya, beda dia maknanya. Kalbun, apa kalbun? Anjing. Qittun, kucing. Daftarun, kutulis. Mirsamun. Mirsamun tadi? Apa? Pensil. Tobashirun. Tobashir? Apa? Kapur tulis. Ya, Tobashir. Sekarang kita sudah tidak menggunakan Tobashir lagi, spidol. Iya. Syamsun, Syamsun? Matahari. Qamarun. Qamarun, bulan. Asjarun. Asjar itu pohon-pohon. Dia jamak dia. Tunggalnya dia syajarun. Syajarun satu pohon. Kalau asjarun pohon-pohon. Perhatikan ya. Seluruh contoh yang telah kita baca ini, seluruhnya itu kata yang mempunyai makna, mempunyai arti dia. Dan dia tidak berkaitan dengan waktu yang telah lalu, sekarang atau akan datang. Karena dia nama, penamaan terhadap sesuatu. Ya, penamaan terhadap sesuatu. Ya. Itu isim. Sudah bisa ya? Jadi, sebelum kita lanjut, isim artinya adalah nama. Ya. Itu arti isim adalah nama. Definisinya apa isim? Isim definisinya adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Ini harus dihafalkan. Dihafalkan dan dipahami. Jadi apapun, coba antum terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apapun yang mempunyai arti, ya, dan dia tidak berkaitan dengan waktu, maka itulah isim dalam bahasa Arab. Kayak lantai. Lantai itu dia mempunyai makna kan? Ya, tapi dia tidak berkaitan dengan waktu. Berarti lantai itu dalam bahasa Arabnya dia adalah isim. Apa lantai bahasa Arabnya? Bilatun. Bilatun lantai dia. Jadi penamaan dia. Jadi kira-kira kalau saya istilahnya ingin memudahkan orang lain untuk mengenal isim itu seperti apa yang antum melihat itu adalah isim seluruhnya. Isim. Paham ya? Antum lihat di sini dinding, kipas angin, lampu, karpet. Ya. Itu adalah isim. Berupa benda itu adalah isim seluruhnya. Tinggal antum nanti lihat dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya apa dia? Karena kalau pembahasan lebih jauh, banyak nanti rincian-rinciannya ya. Cuma secara umum seperti itu isim. Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh. Supaya seseorang lebih mengetahui isim dalam bahasa Arab seperti apa, perlu mengetahui tanda-tandanya. Kalau kita mengetahui tanda-tandanya, maka akan mudah kita mengenal dari sesuatu tersebut. Mudah sekali. Dan tanda-tandanya tidak banyak. Tanda-tandanya hanya 4 saja. Hanya 4. Alamatul ismi hiya. Tanda-tanda isim adalah 4 di sini ya. Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu artinya adalah kasroh. Ini secara umum ya, kita artikan kasroh dulu. Nanti istilah khususnya ada lagi.
kasroh dia. Nanti pada pembahasan berikutnya ada pengganti-pengganti kasroh. Nanti kita akan pelajari apa yang menggantikan kasroh. Tapi secara umum, khafat itu tandanya adalah kasroh. Jadi kapan mendapatkan kata, dia kasroh harokatnya, pastikan dia isim. Pasti itu, tidak mungkin bukan. Insya Allah dia isim. Contohnya, pada lafaz basmalah. Ya. Bismi lahi rahmani ar-rahimi. Satu, bukan ya? Ini satu ya, B satu. Ini satu, ar-rahim. Ismi ini bismi. Ini asalnya, bismi itu asalnya ba. Nah, itu asalnya seperti itu ya. Asalnya ada alif, tapi dihilangkan. Langsung sambung menjadi bismi. Titik pembahasan kita. Kata isim, dia adalah isim dia. Karena apa? Karena dia kasroh. Ya. Kata Allah adalah isim karena dia adalah kasroh. Kasroh ujungnya. Ar-Rahmani adalah isim karena dia kasroh. Ar-Rahimi dia adalah isim karena dia kasroh. Jadi mudah ya. Jadi pokoknya kapan ada kasroh, dia adalah isim. Kalau mau paling banyak dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbi. Nah itu, birabbi. Itu kasroh. Kita tuliskan. Birabbi. Nah itu. Kasroh dia. Berarti kata Rabb adalah isim. An-Nasi. An-Nasi adalah isim karena dia kasroh. Terus Malikin nasi. Maliki adalah isim. Kenapa? Karena dia kasroh. An-Nasi adalah isim karena dia kasroh. Sudah mudah ya. Tanda yang kedua. Kita baca dua tanda. At-tanwin, tanda yang kedua. Tanwin. Tanwin artinya adalah bunyi nun sukun di akhir kata. Tetapi tidak ditulis tetapi dia tidak dituliskan dalam bentuk tulisan nunnya. Dia hanya dicukupkan dengan pengulangan dari harokat tersebut. Tanwin ya, tanwin. Contohnya kata Muhammadun. Sini aja. Muhammadun. Muhammadu begini tambah nun. Itu Muhammadun asalnya. Ya. Seperti itu. Kemudian karena orang Arab senang meringkas, senang dikurang-kurangi, dihilangkan nunnya, ya, tinggal ditambah seperti ini. Atau terkadang seperti hilangkan ininya, begini dia. Nah, itu tanwin seluruhnya itu. Hamadun. Itu kalau dia dhammah. Kalau dia fathah seperti ini, Muhammadan. Ada alif, tambah, fathahnya jadikan dua di atas. Kalau dia kasrah, Muhammadin. Itu adalah isim. Itulah isim. Nah ya, tadi seluruh yang dicontohkan oleh pengarang, Muhammadun, Ustadun, Tilmidun, Khailun, Kalbun, Kitun, sampai selesai, itu seluruhnya adalah isim. Kenapa? Karena dia tanwin. Nah ya, karena dia adalah tanwin. Terakhir untuk malam ini ya, besok masih kita lanjut.
adalah al-alif wal lam. Alif wal lam. Ya. Al wal lam. Contohnya ustadun, ya, kata ustad. Jangan kata ustad, kita ambil contoh yang lain. Yang bagus di sini apa? Kalbun. Ya. Kalbun. Kalbun dia adalah isim. Tetapi dia masih umum dia. Satu anjing. Ketika kita ingin menentukan anjing tertentu, dimasukkanlah al. Nanti secara khusus akan ada penjelasan al. Kalau di Durusul Lughah sudah ada ya, tentang al kan. Ketika sesuatu itu dimasuk al, tanwinnya hilang. Menjadi al-kalbu. Jadi al-kalbu. Tapi tetap dia ada sebagai isim. Jadi al-kalbu. Masuk al dia. Ini al. Masuk al. Dia sebagai isim. Contoh di sini al-ustadzu. Ya, al-ustadzu. Masuk al kan? Al-ustadzatu. Itu ya. At-talibu. Ya. At-talibatu. Ini seluruhnya adalah isim. Adalah isim. Masya Allah. Kita sudah banyak membaca pertemuan malam ini. Pertemuan pertama sangat banyak yang kita ambil. Mudah-mudahan cepat selesai. Iya. Yang tanda yang keempat insya Allah kita lanjutkan besok. Tanda yang keempat kita lanjutkan besok insya Allah. Kayak ini birabbin nas. Birabbi. Ini al ini. Alif lam. Ya kan? Ini juga an-nas. Cuma alnya tidak dibaca. Karena kenapa? Pembahasan di Durusul Lughah ini ada huruf syamsiyah kan? Tidak dibaca al-nas tapi an-nas. Dibaca an-nas. Ini kata Ar-Rahman. Ini masukkan al juga ini. Kata Allah kemasukan al juga. Itu. Sebenarnya ada isim. Jadi dalam satu kata itu terdapat beberapa tanda. Al, kasroh. Itu dia. Ada dua tanda di situ. Yang jelas tanda al itu tidak pernah bergabung dengan tanwin. Kapan dia al? Tidak mungkin al-kalbun, tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Baitun, tidak mungkin al-baitun. Pasti al-baitu. Al-baitu, al-baita, atau al-baiti. Tanwinnya hilang. Bunyi nun sukunnya hilang. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup majelis ini? Apakah bisa dikatakan kalam atau kalimat yang jika satu kata bisa ikro, bacalah? Iya. Karena itu terdiri dari dua itu. Itu dia masuk kalam di situ. Ikro anta. Di situ domir yang tersembunyi. Yang di hari itu. Iya. Insyaallah seperti itu. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok akan kita lanjutkan pada waktu yang sama. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.